an-nubdzah fi ma yajibu 'alal insani ilmuhu wa ta'limu. An-nubdzah ini maknanya adalah qit'atu minasy-syai'. An-nubdzah maknanya adalah qit'ah atau potongan sebagian dari sesuatu. Ketika disebutkan an-nubdzah fi ma yajibu 'alal insani ilmuhu wa ta'limu, maknanya adalah sebagian ataupun sepotong dari apa yang wajib untuk diilmui, wajib untuk dipelajari dan juga diajarkan atas setiap manusia. Jadi apa yang akan disampaikan oleh penulis, apa yang akan kita pelajari bersama mulai dari awal sampai akhir, ini mayoritasnya 90% lah boleh kita katakan, ini adalah perkara yang wajib untuk kita ilmui dan juga wajib untuk kita ajarkan kepada orang lain. Karena belajar agama ini sebagaimana yang Nabi sampaikan, thalabul ilmi fardhah ala kulli muslim. Belajar agama itu wajib atas setiap muslim. Belajar agama ini wajib atas setiap muslim. Tapi apakah seluruh ilmu wajib dipelajari, wajib diajarkan? Tentunya tidak. Yang wajib untuk dipelajari dan juga diajarkan adalah perkara yang ini wajib diamalkan oleh setiap hamba. Nah, yang akan disebutkan oleh penulis nantinya terkait dengan perkara usuluddin atau perkara fikih, ini adalah perkara-perkara yang wajib untuk diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karenanya, di dalam pembahasan kitab ini, di dalam matan ini tidak kita jumpai pembahasan haji. Tidak kita jumpai pembahasan haji. Karena bisa jadi penulis memandang kewajiban haji ini hanya wajib bagi sebagian orang saja. Tidak wajib atas seluruh orang dalam artian secara umum ya. Hanya wajib atas orang-orang yang memiliki kemampuan untuk berangkat menunaikan ibadah haji. Baik, kita akan masuk pada pembukaan di awal ini. Nah, sekilas saya akan berikan mukaddimah ataupun pengantar terkait ilmu fikih yang akan kita pelajari bersama. Meskipun di dalam kitab ini ada pembahasan usuluddin, tapi ini sebagai pelengkap saja atau sebagai mukaddimah awal. Pembahasan inti ataupun pokok dari matan kita ini adalah pembahasan tentang fikih. Oleh karenanya perlu untuk kita ketahui apa itu makna ilmu fikih. Ilmu fikih ini bisa kita pandang dari dua kacamata atau dari dua sisi. Sisi yang pertama dari sisi syariat. Maknanya apa? Ketika kita membaca, mendengar kalimat fikih atau kalimat yang itu semakna dengan fikih, faqih misalkan, atau kalimat tafaqquh di dalam ayat ataupun hadis, maka maknanya adalah pemahaman terhadap ilmu agama secara keseluruhan disertai dengan pengamalan terhadapnya. Artinya pemahaman terhadap seluruh cabang ilmu dalam agama itu disebut fikih. Tidak terbatas pada satu bidang ilmu saja. Sebagaimana ketika Nabi sampaikan, man yuridillahu bihi khaira yufaqihu fiddin. Barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan atasnya, maka Allah akan membuatnya faham terhadap urusan agama. Faham terhadap urusan agama. Atau faqih terhadap urusan agama. Sehingga makna faqih di sini adalah faham terhadap urusan agama secara keseluruhan. Baik itu yang terkait dengan akhlak, terkait dengan akidah, keyakinan, atau yang terkait dengan amalan badan, atau yang kemudian dikenal dengan ilmu fikih secara istilah. Baik. Jadi ini, ketika kita mendengar ayat hadis yang ada kalimat fikih, kalimat tafaqquh, maka maknanya adalah pemahaman terhadap seluruh ilmu dalam agama. Dan itulah ilmu fikih yang dikenal di masa salaf. Ilmu fikih yang dikenal di masa sahabat dan juga para at-tabi'in. Ketika ada seorang yang disebut faqih, misalkan Ibnu Abbas seorang faqih, maka Ibnu Abbas ini adalah sosok alim ulama dari kalangan sahabat yang memahami agama secara komprehensif, secara menyeluruh, bukan hanya pada sisi fikihnya saja. Dan itulah yang dikenal oleh para salaf sekali lagi. Sehingga Ibnu Qayyim al-Jauziyah menyebutkan dalam Miftah Daris Sa'adah, lam yakun as-salaf yutliquna ismal fikhi illa 'alal ilmi alladhi yashabuhu al-amal. Tidaklah para salaf dahulu menyebutkan kalimat fikih secara mutlak ya, kecuali bermakna ilmu yang disertai dengan pengamalan. Kemudian di abad-abad setelahnya, di awal abad kedua dan seterusnya, ketika mulai ada pencabangan ilmu, maka ilmu fikih semakin menyempit maknanya. Hanya terkhusus pada
ilmu yang membahas hukum-hukum syariat yang bersifat amali, yang membahas amaliyah seorang hamba. Amaliyah seorang hamba yang sudah balik dan berakal. Artinya mukallaf ya. Seorang hamba yang sudah balik. Dari segi halal haramnya, dari segi wajib, sunnah, makruh, ya, dan hukum-hukum syar'i yang lainnya. Fokus membahas pada sisi itu saja. Sehingga mengalami penjemitan makna. Dan itulah makna fikih yang kita kenal sekarang. Fokus mempelajari hukum-hukum syar'i, halal haram, yang terkait dengan amalia seorang hamba. Mulai dari perkara ibadahnya, perkara muamalatnya, sampai perkara yang terkait dengan jinayat. Baik. Kemudian apa keutamaan belajar ilmu fikih? Keutamaan belajar ilmu fikih ini sebenarnya masuk dalam keumuman belajar agama secara umum. Yakni hadis yang kita sampaikan tadi, barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan, maka Allah akan membuatnya faham dalam ilmu agama. Dan ilmu fikih termasuk di antara bagian ilmu agama, bahkan ilmu agama yang paling penting. Sebagaimana kata Ibnu Qayyim dalam I'lam al-Muwaqqi'in, kata beliau, tidak ada ilmu yang lebih mulia setelah ilmu akidah, kecuali ilmu yang terkait dengan ahkam al-abid, atau hukum-hukum fikih. Itu dua cabang ilmu yang paling penting. Karena ilmu akidah membuat keimanan kita kokoh dan kuat, adapun ilmu fikih membuat amalan kita benar sesuai dengan tuntunan syariat. Sehingga tidak boleh salah satunya dikesampingkan. Hanya mementingkan ilmu akidah saja, tetapi ya tidak paham fikih. Banyak ibadahnya yang keliru, atau mungkin muamalatnya terjatuh pada perkara haram. Ya, maka ini ya akan menjadi timpang seseorang yang hanya belajar akidah saja, tidak belajar fikih. Atau kebalikannya, hanya belajar fikih saja, tapi mungkin lemah di akidah. Sehingga mungkin tidak mengetahui perkara-perkara yang itu jatuh pada syubhat atau pada perkara-perkara yang mungkin bisa mengantarkan seorang kepada kekufuran dan sebagainya. Sehingga dua ilmu ini harus mendapat porsi lebih di dalam menuntut ilmu yang kita jalani, atau dalam kajian-kajian yang kita ikuti. Baik, ini keutamaan belajar ilmu fikih. Kemudian hukum belajar fikih itu apa? Hukum belajar ilmu fikih ini ada dua tingkatan. Pertama, tingkatan fardhu ain, yang mana setiap orang harus mempelajarinya, tidak boleh tidak. Yakni mempelajari fikih yang terkait dengan keabsahan ibadah dan muamalah yang kita jalani. Inilah yang difahami dari sabda Nabi yang kita sampaikan sebelumnya, thalabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Belajar agama ini wajib atas setiap muslim. Maknanya adalah mempelajari kadar ilmu yang wajib untuk diamalkan pada kehidupan sehari-hari, dari perkara ibadah ataupun muamalah. Jadi kaidahnya, apa yang wajib diamalkan wajib diilmui. Itulah kaidah untuk menentukan kadar ilmu yang fardhu ain. Misalkan nih, kita sebagai seorang muslim ketika sudah balik, itu tentunya wajib melaksanakan sholat dan puasa. Itu tidak bisa ditawar. Setiap muslim yang balik langsung diwajibkan dua ibadah itu. Sehingga wajib untuk mempelajari fikih terkaitnya. Bagaimana sholatnya bisa benar dan dianggap sah dalam kacamata syariat. Begitulah bagaimana puasanya agar bisa benar dan sah. Taib. Adapun yang belum wajib untuk diamalkan, karena memang belum terpenuhi syaratnya, seperti zakat ataupun haji, maka belum wajib secara ain. Artinya belum wajib dipelajari saat ini. Sehingga masuk pada kategori kedua, fardhu kifayah. Fardhu kifayah ini adalah ilmu fikih di atas kadar fardhu ain, yang mana tidak diwajibkan atas setiap orang. Artinya ketika sudah ada pihak yang mempelajarinya, maka gugur atas yang lainnya. Nah, kadar fardhu kifayah ini sampai mana? Kadar fardhu kifayah ini sampai seseorang bisa menjadi seorang mufti. Sampai seseorang bisa menjadi mufti di suatu negeri. Karena wajib di suatu negeri ada satu mufti. Di suatu negeri, ya misalkan dalam lingkup kabupaten misalkan ya, atau lingkup kecamatan, itu wajib ada satu mufti. Wajib ada satu mufti. Yang mana bisa menjawab pertanyaan manusia, bisa menjelaskan hal-hal yang dipermasalahkan oleh masyarakat. Itu wajib ada mufti. Sehingga ketika kita sudah pada level fardhu kifayah, maka kita niatkan semoga Allah menjadikan kita sebagai pengajar agama, menjadi seorang alim yang bisa menjelaskan kepada manusia hukum-hukum Allah Ta'ala. Ya. Baik, ini hukum mempelajari ilmu fikih. Kemudian metode belajar fikih ini ada dua. Ada metode yang kita kenal dengan fiqhul masail, yakni mempelajari ilmu fikih melalui kitab-kitab fikih mazhab, seperti matan yang kita pelajari sekarang.
kita memakai sistem yang pertama atau memakai metode yang pertama, mempelajarinya dengan kitab-kitab fikih yang menghimpun kesimpulan fikih setiap babnya. Kita langsung disuguhkan dengan kesimpulan para ulama terhadap hukum-hukum syar'i atau terhadap hukum-hukum fikih. Dalam bab ibadah, dalam bab muamalah dan seterusnya, kita langsung disajikan kesimpulan matang. Kemudian jalan yang kedua melalui dalil-dalil syar'i atau dalil-dalil dalam agama, yakni melalui ayat-ayat ataupun hadis-hadis yang menghimpun hukum-hukum fikih. Misalkan kitab Bulughul Maram atau kitab Umdatul Ahkam. Ini metode yang kedua. Nah, dari kedua metode ini, manakah yang lebih didahulukan? Dua-duanya metode yang bagus dan dilakukan oleh para pengajar, para alim ulama kita. Tapi andaikan seseorang tidak bisa menggabungkan keduanya, maka yang lebih didahulukan adalah metode yang pertama. Mengapa kita mendahulukan metode yang pertama? Karena metode yang pertama ini sesuai dengan tujuan kita belajar ilmu fikih. Tujuan belajar ilmu fikih adalah ma'rifatu hukmillahi fil masail. Tujuan utama belajar ilmu fikih adalah kita mengetahui hukum Allah pada suatu permasalahan. Ketika kita dihadapkan pada suatu permasalahan, kita tidak tahu hukumnya, maka itulah tujuan adanya ilmu fikih. Agar kita bisa mengamalkan suatu masalah berlandaskan ilmu. Berlandaskan ilmu. Nah, itulah yang ada atau itulah yang kita dapatkan kalau kita belajar melalui kitab-kitab fikih masail. Kita langsung disuguhkan pada kesimpulan dari suatu masalah. Adapun kalau melalui hadis-hadis ahkam, maka kita butuh ilmu alat. Ilmu alat. Alat untuk memahami hadis-hadis nabawi. Karena tidak semua hadis itu sifatnya zahir atau nas yang mudah langsung bisa difahami. Ada kalanya hadis ini ya perlu difahami dengan matang, membutuhkan riset, membutuhkan analisis yang mendalam. Karena ada kalanya suatu hadis ini berbeda lafalnya mungkin dengan hadis yang lainnya. Ada kalanya maknanya secara zahir kontradiktif misalkan. Maka untuk memahaminya itu butuh ilmu lain, ilmu alat yang disebut dengan ilmu usul fikih. Ya, sehingga untuk mempelajari fikih dari hadis-hadis nabawi ini tentunya membutuhkan effort yang lebih. Dan itu kalau boleh kita katakan adalah metode kedua atau tahapan kedua dari belajar ilmu fikih. Sebagaimana nanti akan kita sebutkan pada permasalahan berikutnya, tahapan belajar ilmu fikih. Tahapan yang pertama itu adalah memahami permasalahan fikih dengan benar. Jadi ketika kita dihadapkan pada suatu permasalahan, kita memahami hukum Allah dalam suatu masalah itu adalah tahapan pemula. Itu sudah cukup. Bagi seorang pemula yang penting adalah memahami permasalahan fikih dengan benar. Meskipun tidak tahu dalil atau perselisihan para ulama di dalamnya. Karena kewajiban seorang awam, sekali lagi, kewajiban orang awam, orang am atau orang umum, masyarakat umum ya. Kewajiban utamanya adalah beramal sesuai dengan landasan ilmu. Dengan apa? Dengan bertanya kepada ulama. Adapun ulama, mereka menyimpulkan dari dalil. Para ulama, para alim ulama, mereka menyimpulkan hukum Allah dari dalil. Sedangkan kita, orang awam, ataupun penuntut ilmu pemula, kita mengamalkan dalil melalui ulama. Jadi ulama itu sebenarnya adalah wasitoh atau wasilah. Orang-orang yang di bawahnya, orang-orang awam, atau penuntut ilmu pemula, dalam mengamalkan dalil. Ya, karena para ulama inilah yang ya memahami dalil, kemudian menyimpulkan dalil dengan cara yang benar sesuai dengan apa yang diajarkan oleh para salaf. Tapi bukan berarti ketika seseorang di tahap pemula, misalkan tahap kita sekarang, bukan berarti dia tidak boleh untuk mengetahui dalilnya, boleh. Dia memahami dalilnya, bertanya apa dalilnya, boleh-boleh saja. Tapi fokus utamanya adalah pada memahami ya permasalahan fikih dengan benar. Nah, nanti tahap menengah baru mempelajari dalilnya. Dan bagaimana para ulama menyimpulkan hukum dari dalil. Itu tahapan kedua. Tentunya butuh ilmu lain, paling utama ilmu bahasa Arab dan juga ilmu usul fikih di tahapan menengah ini. Sehingga kalau penuntut ilmu ingin naik level setelah dia mempelajari matan-matan fikih misalkan, maka dia naik level dengan belajar bahasa Arab. Dia kuasai ilmu nahwu, ilmu saraf, kemudian juga ilmu usul fikih. Baru kemudian dia menelaah dalil-dalil di bawah bimbingan para asatidzah atau para masyayikh.
Kemudian tahap akhir, dia memahami khilaf para ulama. Kemudian juga bagaimana dalil-dalil dari setiap pendapat. Nah, kemudian dia mempelajari bagaimana metodologi dalam mentarjih, merojihkan sebuah hukum. Nah, itu urutan belajar fikih kalau seorang yang menjadi ahli fikih. Sehingga kurang tepat kalau di tahap pemula itu langsung belajar khilaf para ulama. Artinya apa? Dia tidak fokus mempelajari suatu permasalahan, tapi disibukkan dengan pembahasan khilaf, pembahasan bagaimana cara membantah pihak yang berbeda. Maka sekali lagi ini pada tahap yang paling akhir. Baik. Ini beberapa pembahasan terkait ilmu fikih. Nah, kemudian ini sekilas dari matan ataupun kitab yang akan kita pelajari, An-Nubdzah. Jadi nama kitab ini sebagaimana tertulis di judul An-Nubdzah fil Fiqhi Asy-Syafi'i, atau tadi kita sebutkan juga An-Nubdzah fi ma yajibu 'alal insani ilmuhu wa ta'limu. Kitab ini juga dinamakan dengan Al-Hadiyah fi ma yajibu 'alal insani ilmuhu wa ta'limu. Jadi ada dua penamaan dari kitab ini. Kemudian penulisnya adalah Syekh Al-Allamah Al-Habib. Beliau seorang Habib, ya. Istilah Habib ini untuk mereka yang jalurnya atau nasabnya bersambung kepada Nabi alaihissalatu wassalam. Beliau adalah Abdurrahman bin Muhammad bin Husain al-Mashhur al-Hadrami. Nisbat kepada Hadramaut, tempat kelahiran beliau. Beliau hidup di kisaran tahun 1250 sampai 1320. Jadi sekitar 70 tahun beliau hidup. Kemudian terkait kitab ini pembahasannya dua pembahasan besar, akidah dan juga ibadah. Akidah ini fokus pada pembahasan pokok-pokok agama yang paling penting saja, tidak masuk pada perincian akidah. Sehingga akidah ini adalah akidah yang disepakati oleh para ulama. Meskipun penulis ini bermadhab Asy'ariyah di dalam hal akidah, tapi yang akan beliau sebutkan ini adalah perkara-perkara yang disepakati, yang harus diketahui setiap muslim. Rukun Islam, rukun iman, rukun ihsan, kemudian juga rukun dalam agama. Ini wajib untuk diketahui setiap muslim, karena termaktub dalam hadis Umar bin Khattab ketika ditanyakan tentang apa itu Islam, iman, dan ihsan. Baik, nanti akan ada pembahasan secara khusus. Kemudian terkait bab ibadah, tadi kita sebutkan, penulis hanya menyebutkan 3 pembahasan utama, sholat, zakat, dan puasa. Adapun pembahasan taharah ini sebagai mukaddimah dari pembahasan sholat. Dan beliau tidak menyebutkan pembahasan haji, bisa jadi karena kewajiban haji ini tidak secara mayoritas, begitu ya. Artinya mayoritas manusia di masa beliau mungkin ya, itu banyak yang belum mampu melaksanakan kewajiban haji. Berbeda dengan 3 rukun Islam sebelumnya, sholat, zakat, dan puasa. Ini banyak ya, atau pihak ataupun kaum muslimin yang wajib melaksanakan 3 amal ini lebih banyak. Baik. Kemudian kitab yang berkhidmat atau syarah yang berkhidmat terhadap matan kita ini ada banyak ya, di antaranya At-Ta'liq 'ala Nubdzah, atau yang paling masyhur dan paling lengkap ya, ini namanya Ishraqatun Nur. Syarhi Nubdzatil Habib Abdurrahman al-Mashhur. Karangan Syekh Alawi bin Abdillah al-Aidarus, ulama Yaman. Kemudian An-Nubdzah atau Ad-Durr al-Fadhah, Syarh Nubdzah, karangan guru kami Dr. Labib Al-Adani. Kemudian Ta'liq ala Nubdzah Syekh Mahir bin Ahmad Ad-Dimashqi. Ini beberapa kitab yang berkhidmat untuk menjelaskan lafal-lafal dari kitab yang kita pelajari. Dan penjelasan yang akan kami paparkan nantinya ini banyak mengambil dari 2 kitab utama, yakni Isyraqatun Nur dan juga Ad-Durrah al-Faddah. Biografi ringkas dari penulis, beliau adalah Abdurrahman bin Muhammad bin Husain bin Umar bin Abdullah bin Muhammad al-Mashhur al-Hadrami. Beliau lahir di Tarim, Hadramaut, negeri yang tidak asing di telinga kita. Beliau lahir di bulan Sya'ban 1250 Hijriah di tengah keluarga yang mencintai ilmu. Jadi lahir di keluarga yang mencintai ilmu di kota yang penuh dengan para ulama, sehingga terkumpul 2 kebaikan. Keluarga yang mencintai ilmu di kota yang penuh dengan ulama, sehingga tidak heran beliau menjadi seorang alim ulama yang mahir dalam berbagai macam cabang keilmuan. Perjalanan ilmiah beliau sangat mencintai ilmu sejak kecil. Artinya beliau sudah ditanamkan kecintaan kepada ilmu sejak masa kecil beliau. Sejak usia TK, usia SD, beliau sudah banyak mengambil ilmu dari para ulama di Yaman.
Ya, beliau banyak mengambil ilmu di wilayah Hadramaut seperti Tarim, Hawi, Musailah, Taris, Dhi Asbah. Ini beberapa daerah di Hadramaut yang dipenuhi dengan ulama. Beliau menyebutkan hafalan ketika kecil, hafalan Al-Quran. Ini menunjukkan bahwasanya adat ataupun kebiasaan para ulama di masa dahulu. Mereka ini menghafal Al-Quran di masa kecil mereka. Fokus menghafal Al-Quran. Baru kemudian mereka menghafal matan-matan ilmu setelahnya. Beliau menghafal seperti Az-Zubat. Zubat ini syair yang berisi 1.000 bait. Syair berisi 1.000 bait dan fokus pada pembahasan fikih. Kemudian juga Al-Irsyad, ini juga tentang fikih. Al-Mulhah dan juga Alfiyah bin Malik yang menghimpun ilmu fikih. Dan matan-matan yang lainnya atau kitab-kitab yang lainnya. Kemudian beliau berkata, aku membaca 12 pelajaran kepada para guru-guru setiap hari. Aku membaca 12 kitab serta 7 atau 5 hasyiah. Ini menunjukkan kegigihan beliau di dalam belajar. Dalam sehari beliau menghadiri 12 pelajaran. Masya Allah. Setiap hari menghadiri 12 pelajaran. Ya, padat sekali jadwal beliau. Ya, mulai dari pagi sampai petang, sampai malam, ini menghadiri satu majelis ke majelis yang lainnya. Kemudian juga beliau membaca 12 kitab. Dan juga 5 ataupun 7 hasyiah. Hasyiah itu adalah kitab yang menjelaskan isi kitab lain. Hasyiah itu footnote lah ibaratnya, footnote yang menjelaskan isi sebuah kitab. Beliau juga belajar dan menapaki ilmu hingga beliau menjadi rujukan ilmu dan fatwa di Hadramaut. Nah, inilah para ulama memulai dengan menghafal Quran, kemudian menghafal kitab-kitab yang ringkas di bawah bimbingan para ulama. Guru-guru beliau sangatlah banyak, di antaranya Syekh Abu Bakar bin Abdullah Al-Ba'alawi, Syihabuddin Ahmad bin Ali Al-Junaid, dan juga para ulama yang lainnya. Kemudian kitab-kitab beliau yang paling masyhur sebenarnya adalah Bughyatul Mustarsyidin. Bughyah Mustarsyidin. Ini kitab beliau yang paling masyhur, yang mana kitab ini berisi kumpulan fatwa-fatwa dari ulama yang hidup di abad ke-11 ataupun 12 Hijriah dari kalangan ulama mazhab Asy-Syafi'i. Beliau menghimpun fatwa-fatwa urut dari bab thaharah sampai bab paling akhir dalam fikih dan menjadi kitab rujukan utama dalam bidang fatwa. Ya, Bughyah Al-Mustarsyidin, dan dicetak dalam 2 jilid, Darul Al-Minhaj. Atau 3 jilid ya, 3 jilid dan 2 jilid kalau yang versi ringkasnya. Kemudian Ghayatu At-Talkhis Al-Murad min Fatwa Ibni Ziyad, menghimpun fatwa dari ulama Syafi'iyah bernama Ibnu Ziyad. Kemudian Safinatun fil Fiqhi, ini saya belum pernah melihatnya. Al-Hadiyah Al-Azimah, ini kitab kita yang sedang kita pelajari, Al-Hadiyah Al-Azimah, yang menghimpun pokok-pokok pembahasan pada ilmu akidah dan juga ilmu fikih. Wafat beliau di bulan Safar di tahun 1320 di Tarim juga. Jadi beliau banyak menghabiskan hidup beliau, baik itu kehidupan ilmiah beliau dari awal menuntut ilmu ataupun pengajaran-pengajaran ilmu beliau ini di kota Tarim, Hadramaut. Semoga Allah merahmati beliau dan juga seluruh kaum muslimin yang telah berkhidmat di dalam ilmu untuk memberi manfaat kepada umat ini, termasuk kita yang mempelajari kitabnya. Ya, sekilas dari modul yang akan kita pelajari, ini saya susun sekitar 2 tahun yang lalu dengan metode seperti ini. Ini matan ya. Yang Arab ini adalah matan. Matan itu teks dari penulis langsung, Al-Allamah Abdurrahman Al-Masyhur, semoga Allah merahmati beliau. Kemudian ini terjemah, dan ketika menerjemahkan matan ini kami beri penjelasan ringkas berwarna biru, ini penjelasan dari kami. Kemudian juga saya sertakan gambar-gambar penjelas dan juga barcode yang tersambung ke soal-soal setiap babnya. Nanti akan ada pembahasannya. Baik, kita langsung masuk pada pembahasan isi kitab ini, dimulai dari muqaddimah penulis. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil hadi ila rasyadi wa sallallahu ala sayyidina Muhammadinil mursali ala kafatil ibad wa ala alihi wa ashabihi wa taba'ihi ila yaumit tanad. Wa ba'du fa hadhihi hadiyatun likulli man wuffiqa laha fima yajibu ala insani ilmuhu wa ta'limuhu. Penulis, semoga Allah merahmati beliau, memulai risalah ini dengan Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut asma Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Beliau memulai dengan basmalah dalam rangka untuk mengikuti
Al-Quranul Karim yang memulai atau dibuka dengan Bismillahirrahmanirrahim. Setiap ayat atau setiap surat di surat-surat Al-Quran dibuka dengan Bismillah. Kemudian juga sebagai bentuk mengikuti Nabi SAW ketika membuka khutbah ataupun risalah surat-surat beliau kepada para muluk, para raja-raja di masanya dengan Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan juga ada sebuah hadis meskipun diperselisihkan statusnya antara dhaif ataupun tidaknya, ketika Nabi SAW menyampaikan la ataupun kullu amrin dzibal la yubda'u fihi bi basmalah fahuwa abtar. Setiap perkara penting yang tidak dimulai dengan basmalah maka abtar. Abtar ay qalilul barakah. Maka berkahnya kurang. Berkahnya kurang. Setiap perkara penting dalam agama yang tidak dimulai dengan basmalah maka berkahnya kurang. Ini diantara tujuan beliau memulai dengan basmalah. Dan hukumnya sunnah memulai perkara penting dengan basmalah atau memulai tulisan dengan basmalah, memulai khutbah dengan basmalah. Termasuk kalau kita ingin pidato dan sebagainya, ini disunnahkan, dianjurkan mengucapkan basmalah di awal kalam atau di awal perkataan. Kemudian alhamdulillahil hadi ila rasyadi. Segala puji bagi Allah Ta'ala yang memberi petunjuk kepada jalan kebenaran. Beliau memulai dengan atau setelah memulai dengan basmalah melanjutkan dengan hamdalah. Alhamdulillahil hadi ila rasyadi. Ini juga merupakan ya sunnah di awal perbuatan atau di awal kata atau awal sebuah tulisan dianjurkan untuk memulai dengan hamdalah. Sebagai bagian juga dalam rangka mengikuti Al-Quranul Karim. Karena Al-Quranul Karim juga dibuka dengan Bismillah kemudian hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan juga ada sebuah hadis yang juga diperselisihkan statusnya, kullu amrin dzibal la yuda'u bil hamdalah fahuwa abtar. Setiap perkara yang tidak dimulai dengan hamdalah maka juga berkurang keberkahannya. Kemudian beliau melanjutkan dengan salah satu di antara nama-nama Allah yang mulia, Al-Hadi ila Rasyadi. Allah Ta'ala ini adalah Al-Hadi, yang maha memberi petunjuk ila Rasyadi, kepada kebenaran. Seolah penulis ingin mengisyaratkan kepada kita bahwasanya hidayah ini adalah hak prerogatif Allah. Hidayah itu milik Allah Ta'ala. Kita setiap hari berdoa kepada Allah Ta'ala dan kita juga mengusahakan hidayah dengan mempelajari ilmu, dengan membaca Al-Quranul Karim. Ini adalah langkah-langkah kita untuk mendapatkan hidayah. Tapi yang berhak memberikan hidayah itu adalah Allah Ta'ala. May yahdihillahu fahuwal muhtad. Barang siapa yang Allah berikan hidayah, ini adalah orang yang mendapatkan hidayah. Wa may yudlil fala hadiya. Barang siapa yang Allah kehendaki menjadi sesat, maka tidak ada orang yang bisa memberikan hidayah kepadanya. Dan hidayah yang dimaksud di sini adalah hidayah taufik. Hidayah taufik. Yang mana itu hanya milik Allah semata. Adapun hidayah jenis kedua namanya hidayah irsyad. Itu hidayah yang bisa kita usahakan atau hidayah yang bisa kita sampaikan kepada orang lain. Ya. Artinya ketika kita memberikan pengajaran kepada orang lain, memberikan ilmu kepada orang lain, ya, hakikatnya kita sedang memberikan hidayah kepadanya. Hidayah irsyad namanya, hidayah pengajaran. Adapun yang berhak memberikan hidayah satu-satunya adalah Allah Ta'ala. Bisa jadi orang itu dekat sekali dengan sumber hidayah. Bisa jadi. Seperti Abu Talib misalkan, dekat sekali dengan sumber hidayah. Tapi sampai akhir hayat beliau tidak mendapatkan hidayah sama sekali. Padahal beliau dekat dengan sumber hidayah yang paling utama, yakni Nabi kita alaihissalam. Tapi karena tidak mendapatkan hidayah dari Allah, sampai wafat Abu Talib tidak memeluk Islam. Oleh karenanya Nabi alaihissalam disampaikan oleh Allah Ta'ala, innaka la tahdi man ahbabta. Innaka la tahdi man ahbabta. Engkau wahai sungguh tidak bisa memberikan hidayah kepada orang yang engkau kehendaki. Walakinnallaha yahdi man yasha. Tapi Allah ini memberi hidayah kepada siapapun yang Allah kehendaki. Taib. Lalu timbul pertanyaan, kenapa Allah tidak memberi hidayah kepada seluruh manusia saja? Kenapa tidak semua orang diberikan hidayah? Karena hidayah itu sesuatu yang dicintai Allah. Ketika ada orang yang dia diberi hidayah, menyembah Allah, berbakti kepada Allah, taat kepada Allah, bukankah itu perbuatan yang Allah cintai? Tapi kenapa Allah tidak memberikan hidayah kepada semua orang? Maka ini sebenarnya masuk pada pembahasan takdir. Jadi hidayah ataupun kesesatan itu sekali lagi hak yang itu dimiliki Allah Ta'ala. Dan Allah berhak memberikan hidayah kepada siapapun dan memberi kesesatan kepada siapapun. Tapi ketika seorang itu sesat, ya, menempuh jalan kesesatan atau menempuh jalan hidayah, itu atas kehendak dari dirinya.
Allah memberikan kehendak kepada masing-masing orang untuk menempuh jalan hidayah atau menempuh jalan kesesatan. Tapi pada ujungnya Allah telah mengetahui semuanya. Kemudian penulis, semoga Allah merahmati beliau, melanjutkan dengan salawat. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin al-mursali ala kafatil ibad. Salawat serta salam semoga tercurahkan kepada Sayyidina, kepada junjungan kita, junjungan kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-mursal, yang diutus, ya, diutus kepada seluruh manusia. Jadi di antara keistimewaan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau diutus untuk seluruh manusia. Adapun nabi-nabi sebelumnya diutus untuk umat-umat tertentu. Oleh karenanya Allah Ta'ala menyampaikan wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, surat Al-Anbiya. Dan tidaklah kami mengutus engkau wahai Muhammad kecuali sebagai rahmat untuk seluruh alam, untuk seluruh manusia. Kemudian apa makna salawat? Apa makna salawat Allah kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam? Makna salawat Allah kepada nabinya ini sebagaimana disampaikan oleh Abul Aliyah adalah thana'uhu fil mala'il a'la. Makna dari salawat Allah kepada Nabi kita Muhammad alaihi wasallam adalah pujian Allah kepada beliau di hadapan para malaikat. Jadi ketika kita berdoa, semoga Allah memberikan salawat kepada baginda Nabi SAW, maknanya adalah semoga Allah memuji beliau di hadapan para malaikat. Jadi semakin kita memberikan salawat kepada Nabi, maka Allah semakin memuji Nabi kita SAW di hadapan para malaikat. Dan salawat kita kepada Nabi SAW itu manfaatnya kembali kepada kita. Sebagaimana yang Nabi sampaikan, man shalla alayya salatan sallallahu bihi asyra. Barang siapa yang salawat kepadaku satu salawat, Allah akan membalasnya dengan 10 salawat kepada yang mengucapkan salawat tadi. Lalu apa makna salawat Allah kepada kita? Makna salawat Allah kepada kita adalah rahmat. Allah memberikan rahmat kepada kita dengan 10 rahmat. Jadi kalau kita semakin memperbanyak salawat, Allah akan semakin merahmati kita. Dan di dalam mazhab Syafi'i ini makruh. Ya, makruh hanya mengucapkan salawat saja tanpa diiringi dengan salam. Jadi yang dianjurkan, yang paling utama adalah Allahumma shalli ala Muhammad, Allahumma shalli wa sallim. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad. Itu yang paling utama. Ini sebagaimana perintah dalam Al-Qur'anul Karim, sallu alaihi wa sallimu taslima. Surat Al-Ahzab, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, sallu alaihi, bersalawatlah kepada Nabi, wa sallimu taslima, dan ucapkanlah salam. Ucapkanlah salam. Kecuali pada beberapa kondisi, misalkan ketika di lafal salawat yang Nabi ajarkan tidak ada lafal salam, maka lebih utama kita sesuai dengan yang diajarkan Nabi SAW. Misalkan salawat Ibrahimiyah, Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, itu tidak ada lafal salam sama sekali. Atau pada tulisan-tulisan kita para ulama itu jarang atau kadang nggak kita jumpai lafal salam. Maka tidak masalah kalau pada tulisan-tulisan. Tapi kalau pada ucapan atau tulisan, lebih utama menambah dengan salam. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad, demikian. Kemudian kita juga bersolawat atas keluarga beliau. Keluarga beliau di sini yang dimaksud adalah keluarga beliau dari Bani Hashim dan Bani Muttalib. Bani Hashim dan Bani Muttalib yang tidak boleh mendapatkan zakat. Washabi, kepada para sahabat beliau. Siapakah sahabat beliau? Sahabat beliau adalah orang yang bertemu dengan beliau ketika beliau sudah menjadi nabi. Sekali lagi ini syarat yang pertama. Bertemu dengan Nabi SAW ketika beliau sudah diutus menjadi seorang Rasul. Baik. Kemudian yang kedua, bertemunya dalam keadaan sadar, bukan dalam keadaan mimpi. Kalau saya pernah ketemu Nabi, kapan? Dalam mimpi, maka nggak masuk sahabat. Syarat yang kedua adalah dalam keadaan tersadar. Kemudian bertemunya dalam keadaan dia beriman kepada Nabi. Artinya dia beriman juga kepada Nabi SAW. Wa mata ala dzalik. Kemudian dia juga wafat dalam keadaan ya beriman. Ini 4 syarat. Seseorang dikatakan sebagai sahabat. Yang pertama, bertemu dengan Nabi SAW setelah beliau diutus. Sehingga kalau belum diutus maka tidak disebut sahabat. Seperti Waraqah bin Naufal sudah diutus ya. Misalkan siapa yang belum menjadi rasul, ketika beliau menjadi rasul, bertemu dengan beliau. Ya. Maka tidak disebut nabi sekali, tidak disebut sebagai sahabat. Kemudian bertemu dengan beliau, beriman kepada beliau dan mati dalam keadaan beriman juga. Taib, ini sahabat. Kemudian watsba'ihi, ini adalah orang-orang yang mengikuti jalan beliau
sampai hari kiamat. Ila yaumit tanad, sampai hari kiamat. Yaumut tanad ini salah satu di antara nama hari kiamat. Wa ba'du, kalimat wa ba'du ini maknanya adalah setelahnya, ba'du ini setelahnya. Dan kalimat ini ditujukan untuk perpindahan dari satu kata ke kata yang lainnya atau ingin masuk ke inti pembahasan. Fahadhi, dan inilah hadiyatun, hadiah likulli man wuffiqa laha fi ma yajibu al-insani ilmu ta'ala. Ini adalah hadiah bagi setiap orang yang diberi taufik kepadanya dan berisi tentang hal-hal yang wajib atas setiap insan, setiap manusia untuk dipelajari dan juga diajarkan. Beliau memberi istilah kitab ini dengan hadiah, menunjukkan bahwasanya di antara hadiah paling berharga adalah hadiah ilmu kepada orang lain. Ya, sehingga hadiah ini bukan hanya hadiah secara fisik. Bisa jadi hadiah itu juga hadiah yang sifatnya non fisik. Bahkan hadiah yang sifatnya itu hadiah ilmu itu bisa lebih berharga daripada hadiah yang itu berupa benda ataupun barang. Karena hadiah ilmu itu akan selalu bermanfaat bagi yang diberi hadiah sampai ia wafat bisa jadi. Ilmu yang kita ajarkan, ilmu yang kita sampaikan kepada orang lain, ya bisa jadi lebih berharga daripada hadiah yang kita berikan kepadanya. Hadiah benda yang kita berikan kepadanya. Kalau hadiah benda bisa jadi rusak, hilang dan sebagainya. Tapi kalau hadiah ilmu bisa jadi dia manfaatkan sampai dia wafat. Dan beliau memberi istilah hadiah sebagai isyarat bahwasanya beliau ini tidak mengharapkan imbalan dari kita. Karena hadiah itu kan apa? Pemberian tanpa ada timbal balik. Kita beri nggak mengharapkan apapun, itu hadiah. Beda dengan hutang piutang atau kita menjual sesuatu, itu kan ada timbal balik. Tapi kalau hadiah, kita ibaratnya memberikan tanpa mengharapkan apa. Dan itulah yang diharapkan oleh penulis rahimahullah ta'ala. Beliau tidak mengharapkan harta, tidak mengharapkan pujian apapun dari kita. Tapi beliau mengharapkan doa yang tulus dari orang-orang yang mempelajari kitab beliau. Jadi di antara hak kita sebagai penerima hadiah beliau, itu minimal mendoakan beliau dengan doa rahmat. Semoga Allah merahmati beliau, semoga Allah mengampuni beliau. Sebagai bentuk ya penuh hak kita sebagai penerima hadiah. Hadiah ini untuk siapa? Untuk orang yang diberikan taufik kepadanya. Sekali lagi, taufik, hidayah itu milik Allah Ta'ala. Bisa jadi orang itu dekat sekali dengan sumber ilmu. Ayahnya ulama, atau mungkin kakeknya ulama. Tapi kenapa anaknya malah tidak bisa jadi ulama? Anaknya bisa jadi malah memilih jalan lain. Ya, ada yang memilih mungkin jalan pekerjaan umum bisa jadi, atau mungkin malah naudzubillah menjadi seorang yang fasik. Ya, karena sekali lagi hidayah taufik itu milik Allah Ta'ala. Dan semoga Allah menjadikan kita di antara orang-orang yang mendapatkan taufiknya untuk memanfaatkan kitab ini dengan sebaik-baiknya. Dan kitab ini sebagaimana tadi kita sebutkan, fi ma yajibu al-insani ilmu ta'lim, berisi hal-hal yang wajib untuk diilmui dan diajarkan. Baik, kita langsung masuk pada pembahasan pertama, usuluddin. Penulis memulai dengan pembahasan arkanul Islam, rukun-rukun Islam. Arkanul Islami khamsah. Syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamus shalah wa ita'uz zakah wa shaum Ramadan wa hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Baik. Rukun-rukun Islam itu ada 5. Rukun maknanya adalah mahiyatus syai', bagian yang paling penting dari sebuah perkara. Rukun Islam berarti adalah perkara-perkara yang Islam itu terbangun di atasnya. Kalau salah satunya tidak ada, maka Islamnya tidak sempurna atau tidak sah bahkan. Rukun Islam itu sebagaimana datang dalam hadis Jibril, ketika Nabi ditanya tentang rukun Islam, maka beliau menjawab dengan perkara-perkara ini. Beliau menjawab dengan perkara-perkara berikut. Yang pertama adalah bersaksi bahwa tiada ilah, tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah Ta'ala. Dan bersaksi bahwa Muhammad adalah Rasul Allah Ta'ala. Jadi syahadat adalah gerbang pertama seseorang yang hendak masuk Islam. Adapun kita yang sudah Islam dari lahir, maka tidak perlu syahadat lagi. Kecuali kalau kita melakukan pembatal Islam, maka wajib untuk bersyahadat ulang. Tapi hukum asalnya orang yang lahir dalam keadaan muslim tidak wajib untuk syahadat ulang. Adapun orang kafir, non-muslim yang hendak masuk Islam, maka wajib untuk mengucapkan 2 kalimat syahadat. Tayyib. Ada beberapa permasalahan terkait syahadat ini. Permasalahan pertama, apakah syahadat wajib dengan lafal asyhadu? Jawabannya wajib. Pendapat yang paling kuat wajib dengan lafal asyhadu. Tidak boleh diganti dengan lafal lainnya. Ini sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Hajar Al-Haytami dalam Syarah Arba'in Nawawiyah. Wajib dengan lafal asyhadu. Tidak boleh langsung la ilaha illallah.
Wajib dengan lafal asyhadu alla ilaha illallah. Apakah wajib ya dengan lafal asyhadu anna Muhammad Rasulullah? Jawabannya wajib juga. Wajib digabungkan antara dua syahadat ini. Baik, berikutnya, apakah wajib diumumkan orang yang hendak masuk Islam? Apakah wajib mengumumkannya di hadapan khalayak dan ada saksinya? Jawabannya tidak juga. Tapi dianjurkan untuk dipersaksikan di hadapan orang banyak agar orang lain tahu kalau dia sudah muslim, ya, agar orang lain tahu. Apalagi kalau di sana ada maslahat, kecuali kalau ada mudarat yang besar. Kalau dia mengumumkan keislamannya, ada mudarat yang lebih besar. Dia bakal diintimidasi, bakal dibunuh dan sebagainya, maka boleh dia tidak mengumumkannya. Tidak mengumumkannya. Yang penting dia sudah melafalkan kalimat syahadat dan ada keyakinan dalam hatinya akan lafal itu, maka sudah dianggap muslim. Tapi kalau hanya sekedar mengucap saja tanpa ada keyakinan, maka belum dianggap muslim. Oleh karena itu kalau ada orang guyon ya, misalkan kita sedang pakai sosial media begitu ngobrol dengan orang barat, kita bimbing dia syahadat, tapi dia nggak sadar kalau itu syahadat. Apakah sudah dianggap sebagai muslim? Ya belum. Lafal ini diucapkan itu atas dasar keyakinan, baru dianggap muslim. Baik, ini permasalahan kedua, tidak wajib dipersaksikan. Baik, permasalahan ketiga, apakah wajib diucapkan? Bagaimana kalau orang itu yakin saja dalam hatinya, tapi tidak mengucapkannya? Apakah dianggap sebagai muslim? Jawabannya juga tidak. Wajib diucapkan. Wajib diucapkan. Karena keimanan itu bukan hanya di dalam hati saja. Benar, iman itu tasdik. Tapi juga harus dibuktikan dengan ucapan. Karena iman itu selain keyakinan hati juga harus diucapkan dengan lisan. Sehingga kalau ada orang yang selama hidupnya yakin akan keberadaan Allah Ta'ala, yakin akan kebenaran Islam, yakin akan kebenaran Nabi SAW, tapi tidak mengikrarkannya dengan lisannya, maka ya tidak dianggap muslim juga sampai dia melafalkannya. Karena syahadat ini ibadah lisan sifatnya, harus diucapkan. Kemudian ini rukun yang pertama, syahadat tauhid dan juga syahadat risalah. Syahadat tauhid itu maksudnya syahadat asyhadu alla ilaha illallah, syahadat risalah asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Yang kedua, menegakkan salat di waktu. Kalimat salat ini dengan kalimat iqamah atau menegakkan. Makna dari menegakkan adalah seseorang mengerjakan salat sesuai dengan waktunya dengan menyempurnakan syarat dan rukunnya. Bukan hanya sekedar mengerjakan saja, tapi menegakkan. Menegakkan itu dia menjalankan dengan sepenuh hati, tepat pada waktunya, kemudian juga mengetahui syarat dan rukunnya. Nah, inilah pentingnya ilmu fikih, agar kita bisa menegakkan sholat dengan benar, yang itu merupakan bagian dari rukun Islam. Kemudian berikutnya, wa ita az-zakat, menunaikan zakat. Menunaikan zakat. Dan zakat ini nanti juga akan dibahas oleh penulis, ada dua macam, zakat harta dan juga zakat fitri. Keduanya wajib untuk ditunaikan. Dan kewajiban zakat tentunya bagi orang yang memenuhi syarat. Syarat paling utama adalah mampu. Dan nanti akan ada penjelasan kriteria mampu itu seperti apa sih pada bab zakat. Dan zakat dan juga salat merupakan dua ibadah yang paling penting. Dan kalau kita mendapati atau kita membaca ayat-ayat Al-Qur'anul Karim, kita akan mendapati dua ibadah ini selalu digandengkan. Wa aqimus salata wa atuz zakah. Ya, wa aqamus salata wa atawuz zakah, dan seterusnya. Kita akan menjumpai dua ibadah ini selalu digandengkan karena salat adalah ibadah badan yang paling utama, adapun zakat adalah ibadah badani, ibadah harta yang paling utama. Jadi satunya ibadah badaniyah, satunya ibadah harta. Kemudian yang keempat adalah saum Ramadan, puasa Ramadan. Jadi satu-satunya puasa yang wajib dikerjakan dan menjadi rukun Islam adalah puasa Ramadan. Adapun puasa selainnya tidak wajib. Kemudian wahijjul bait, menunaikan ibadah haji ke Baitullah atau Makkah. Kemudian penulis menambahkan dengan kalimat ini istata'a atau man istata'a ilaihi sabila. Man istata'a ilaihi sabila, bagi orang yang mampu melakukan perjalanan ke sana. Pertanyaannya, kenapa penulis menambah dengan kalimat man istata'a ilaihi sabila? Bukankah kewajiban yang lainnya seperti zakat itu juga terkait dengan kemampuan? Begitu pula dengan puasa Ramadan juga terkait kemampuan. Kalau tidak mampu, tidak wajib melaksanakan puasa, namun menggantinya dengan fidyah ataupun qadha, ada perincian. Tapi mengapa haji ditambahkan kalimat man istata'a ilaihi sabila? Jawabannya karena pertama, Al-Qur'anul Karim menyebutkan hal itu.
Al-Quranul Karim menyebutkan hal itu pada surat Al-Imran. Allah Ta'ala menyampaikan, Walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Dan Allah itu mewajibkan atas setiap manusia hajjul bait atau melaksanakan ibadah haji man istata'a ilaihi sabila, bagi yang mampu melakukan perjalanan ke sana. Itu alasan yang pertama. Alasan kedua, ibadah haji ini bisa jadi gugur sama sekali atas setiap muslim bila memang tidak ada kemampuan untuk melaksanakan ibadah haji. Berbeda dengan puasa. Kewajiban puasa ini ketika tidak mampu diganti dengan yang lainnya. Apa itu? Qadha misalkan. Atau fidyah bagi yang tidak mampu sama sekali. Salat juga demikian. Benar. Dilakukan sesuai dengan kemampuan. Tapi tetap wajib melaksanakannya. Tidak gugur sama sekali. Kalau dia tidak mampu berdiri dengan duduk. Tidak mampu duduk dengan tidur. Dan seterusnya. Nah, ini terkait rukun Islam. Rukun iman. Arkanul imani sittah. أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره من الله تعالى. Rukun iman ini ada 6. Ini juga sama datang dalam hadis Jibril. Ketika Nabi SAW ditanya oleh Jibril, mal iman, apa itu iman? Maka beliau menjawab dengan jawaban yang kita baca tadi, an tu'mina billah. Engkau beriman kepada Allah Ta'ala. Beriman bahwasanya Allah itu ada. Beriman bahwasanya Allah itu yang menciptakan kita, kemudian menghidupkan kita, memberikan rezeki kepada seluruh manusia, mewafatkan kita, mematikan kita, membangkitkan kita, mengatur seluruh alam semesta. Kita meyakini Allah lah yang melakukannya. Kemudian kita juga meyakini dengan sepenuh hati bahwasanya hanya Allah saja yang wajib untuk diibadahi. Yang berhak mendapatkan peribadatan kita hanyalah Allah semata. Tidak ada sekutu baginya. Kita juga meyakini bahwasanya Allah memiliki nama-nama yang indah, nama-nama yang mulia, yang tidak sama satupun dengan makhluknya. Baik, ini iman kepada Allah Ta'ala. Kita juga beriman kepada para malaikat. Kita meyakini bahwasanya Allah Ta'ala menciptakan malaikat dari cahaya. Kita meyakini bahwasanya malaikat ini memiliki tugas-tugas khusus yang dibebankan oleh mereka, yang Allah bebankan kepada mereka. Dan kita juga meyakini bahwa malaikat adalah makhluk yang paling taat. Makhluk yang paling taat. Dan tidak pernah menyelisih perintah Allah Ta'ala. La ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Mereka, para malaikat, la ya'sunallah. Tidak pernah bermaksiat kepada Allah Ta'ala. Wa yaf'aluna ma yu'marun. Dan selalu menunaikan apa yang Allah perintahkan. Kita juga wajib beriman kepada nama-nama malaikat yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran. Ataupun yang Nabi sebutkan dalam hadis. Malaikat Jibril, malaikat Mikail, kemudian malaikat, ya, apalagi Allah sebutkan di dalam Al-Quranul Karim, Jibril wa Mikail, ya. Kemudian malaikat maut Allah sebutkan dalam Al-Quranul Karim. Termasuk yang Nabi sebutkan Robba Jibril wa Mikail wa Israfil. Kita beriman kepada nama-nama yang sudah disebutkan. Adapun nama-nama yang itu sumbernya dari Israiliyat, maka tidak wajib kita imani, tapi juga tidak boleh diingkari. Ya, kabar-kabar yang datang dari Israiliyat, ya, itu tidak wajib untuk diimani, tidak boleh juga untuk diingkari. Artinya kita biarkan saja atau kita sampaikan sebagai kabar begitu. Seperti nama Israel. Nama Israel itu sebenarnya tidak ada di dalam nas Al-Quran ataupun hadis. Tapi sumbernya dari Israiliyat. Adapun yang disebut di dalam Al-Quran Al-Karim itu malakul maut. Malakul maut. Baik. Jadi terkait malaikat. Kemudian kita juga beriman kepada kitab-kitab Allah Ta'ala. Bahwasanya Allah Ta'ala menurunkan kitab-kitabnya kepada para nabi dan rasul sebagai petunjuk kepada seluruh manusia. Kita juga beriman secara khusus kepada Al-Quranul Karim. Bahwasanya Al-Quran itu adalah kalamullah, kalam Allah. Yang diturunkan kepada Nabi kita alaihissalam melalui malaikat Jibril. Dan tidak akan pernah berubah. Akan selalu terjaga sampai akhir zaman. Kita juga beriman bahwasanya kitab-kitab yang sudah ada sebelumnya ini dihapuskan hukumnya dengan Al-Qur'anul Karim. Artinya sudah tidak berlaku lagi hukumnya. Sudah dihapuskan atau sudah dihapuskan hukumnya dengan turunnya Al-Qur'anul Karim. Tapi kita wajib beriman bahwasanya Allah telah menurunkan Zabur, Allah menurunkan Taurat, Allah menurunkan Injil, ya. Tapi kita juga yakin bahwasanya apa yang ada di tangan-tangan para manusia sekarang, Injil yang ada di tangan orang-orang Nasrani atau Taurat yang mungkin ada di tangan-tangan orang Yahudi,
Ya, kita yakin dulunya itu memang dari Allah Ta'ala. Tapi sekarang itu sudah terkontaminasi, tercampur dengan ya perkataan manusia. Sudah banyak diselewengkan begitu. Dan itu yang Allah sampaikan di dalam Al-Qur'anul Karim. Sehingga kitab-kitab sebelum Al-Quran ini sudah banyak diselewengkan oleh orang-orang para penganutnya. Adapun Al-Quranul Karim akan selalu terjaga sampai akhir zaman. Wa rusuli, kita juga beriman kepada Rasul-Rasul Allah Ta'ala. Bahwasanya Allah mengutus kepada setiap umat, ini seorang manusia yang diberikan wahyu untuk menyampaikan risalah, menyampaikan agama Islam kepada seluruh manusia, agar mereka menyembah Allah dan menjauhi peribadatan kepada taghut atau berhala-berhala. Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasula an i'budullaha wajtanibut taghut. Allah sampaikan dalam surat An-Nahl. Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasula. Dan sungguh kami telah mengutus setiap umat rasul. Artinya apa? Setiap umat, setiap bangsa dari masa Nabi Adam sampai Nabi kita alaihissalam, atau sampai sebelum Nabi kita alaihissalam, Allah telah mengutus seorang Nabi ataupun Rasul untuk menyampaikan tentang agama Islam, mengajak para manusia ini mentauhidkan Allah, mengajak mereka untuk menjauhi kesyirikan. Allah juga memberikan kepada setiap Nabi ataupun Rasul mukjizat yang membenarkan risalah mereka, karena Nabi dan para Rasul itu dari kalangan manusia. Sehingga sebagian orang mungkin tidak percaya kecuali melihat bukti yang nyata. Itulah tujuan adanya mukjizat. Dan kita juga meyakini bahwasanya setiap rasul atau setiap nabi dan rasul itu diutus untuk setiap umat. Secara khusus, adapun Nabi kita SAW itu diutus untuk seluruh bangsa, seluruh umat. Dan kita juga yakin bahwasanya Nabi kita SAW itu diutus sebagai penutup para nabi. Sebagai penutup para nabi dan rasul yang tidak boleh ada agama setelah ya beliau diutus, atau tidak boleh ada nabi lagi setelah beliau diutus. Adapun Nabi Isa yang turun di akhir zaman, ya, maka beliau ini mengikuti syariatnya Nabi alaihissalam, mengikuti syariatnya Imam Mahdi. Sehingga dalam sebuah riwayat disebutkan Nabi Isa bermakmum kepada Imam Mahdi, Muhammad bin Abdullah. Itu nama beliau, Muhammad bin Abdullah, sama dengan nama Nabi kita. Wal yaumil akhir, kita beriman kepada hari akhir, yang mana tidak ada hari lagi setelahnya, sehingga disebut hari akhir. Tidak ada hari lagi setelah. Artinya apa? Kita beriman kepada seluruh perkara kejadian yang Allah sebutkan mulai dari kematian sampai nanti perkara surga neraka. Kita wajib mengimaninya. Ya. Kita wajib mengimaninya. Tidak boleh salah seorang mengingkari salah satu kejadian di antara kejadian hari kiamat. Misalkan apa? Saya nggak percaya adanya kebangkitan. Saya nggak percaya ada surga. Saya nggak percaya ada neraka. Saya nggak percaya ada alam kubur. Itu tidak boleh. Bisa kufur. Kalau dia mengingkari salah satu di antara perkara yang itu diketahui setiap orang dengan jelas. Seperti apa misalkan? Seperti alam kubur, atau seperti hari kebangkitan, atau seperti misalkan surga dan neraka. Tidak boleh salah seorang mengingkari hal tersebut. Berbeda dengan perkara yang rinci, teman-teman. Jadi kita bedakan. Perkara akidah itu ada perkara pokok mendasar yang diketahui semua orang. Ada perkara rinci yang memang butuh penelitian terhadap dalil-dalil syar'i. Contohnya apa? Contoh perkara yang jelas itu adanya hari kiamat, itu jelas. Adanya hari kebangkitan, itu jelas. Adanya surga dan neraka, itu jelas. Diketahui semua orang. Orang kafir pun juga tahu. Tapi perkara yang mendalam, rinci, seperti apa misalkan? Seperti adanya pembagian kitab. Adanya penimbangan amal, bahwa yang ditimbang adalah amalannya. Adanya sirat, atau adanya kontorah. Nah, itu perkara-perkara yang mungkin untuk mengetahuinya itu butuh penelitian terhadap dalil-dalil yang ada di Al-Quran ataupun hadis. Artinya orang-orang awam bisa jadi tidak tahu. Bisa jadi tidak tahu. Maka yang seperti itu, andaikan dia mengatakan saya tidak tahu, ya, atau dia mengingkarinya karena ketidaktahuannya, maka tidak dikafirkan secara langsung. Kecuali setelah diberi pemahaman. Ini dalilnya, ini harus diimani. Baru kalau dia mengingkarinya, baru dikafirkan. Tapi kalau dia mengingkari hal-hal yang itu harusnya diketahui secara umum, misalkan apa? Malaikat, dia mengingkari, saya nggak percaya adanya malaikat, maka dia dihukumi kafir. Atau saya nggak percaya ada kitab, atau saya nggak percaya Al-Quran itu kalamullah, Al-Quran itu dari Nabi. Dia percaya dengan Allah, percaya dengan malaikat, percaya hari akhir, tapi satu nggak percaya kepada kitab, maka tidak sempurna keimanan. Kemudian yang keenam, wal qadari khairihi wa syarrihi minallah. Dia beriman bahwasanya Allah Ta'ala telah menetapkan atas setiap hamba, ya, takdir baik ataupun takdir buruk.
semuanya dari Allah Ta'ala. Takdir baik ataupun takdir buruk semuanya dari Allah. Tapi tidak kita nisbatkan keburukan kepada Allah Ta'ala. Benar, Allah mentakdirkan kebaikan, Allah mentakdirkan keburukan. Tapi kita tidak boleh menisbatkan keburukan kepada Allah Ta'ala. Karena dalam doa yang masyhur ya, wasyarru laisa ilaik. Keburukan itu tidak ada pada engkau wahai Allah. Artinya benar, takdir buruk, takdir baik itu dari Allah Ta'ala. Tapi kalau takdir baik itu kita nisbatkan kepada Allah. Kalau takdir buruk ini kita secara keburukannya itu kita nisbatkan kepada makhluk, kepada manusia. Artinya kalau orang itu bermaksiat, itu atas izin Allah. Tapi maksiat itu ya, keburukan itu kembali kepada dirinya. Keburukan itu dinisbatkan kepada orang yang melakukannya. Taib. Jadi ini terkait rukun iman dan perinciannya tentunya tidak bisa kita bahas satu persatu secara global. Demikian kita masuk ke pembahasan berikutnya. Kemudian penulis menyebutkan tentang arkanul ihsan. Ini perkara ketiga yang disebutkan dalam hadis Jibril tentang ihsan. Apa itu ihsan? Ihsan itu anta abudallaha ka'annaka tarah fa illam takun tarahu fa innahu yara. Ihsan itu ada dua rukun. Rukun pertama disebut dengan rukun al-musyahadah. Kita beribadah seakan-akan melihat Allah. Itu yang paling tinggi, tingkatan paling tinggi. Maqamul musyahadah namanya. Kita beribadah apapun itu ya, seakan-akan kita melihat Allah Ta'ala. Nah, sekarang kalau nggak bisa lihat Allah atau kita nggak bisa menghadirkan perasaan itu, maka ke tingkatan yang kedua, yakin bahwa Allah senantiasa melihat kita. Ini Masya Allah, kalau kita terapkan pada seluruh ibadah kita, ini akan menjadikan seluruh ibadah kita bermakna. Jadi tujuan kita belajar teman-teman, itu adalah untuk sampai pada derajat ini. Kita belajar ilmu agama, mulai dari akidahnya, fikihnya, Al-Quran, hadis dan sebagainya. Itu agar kita bisa sampai pada derajat ihsan. Ya, karena agama kita ini sebagaimana nanti akan disebutkan di masalah setelahnya itu ada 3 tingkatan. Islam, iman, ihsan. Islam itu kalau orang baru masuk Islam, keimanannya masih lemah. Keimanannya masih sangat rendah. Ya, kemudian semakin lama dia belajar, akan semakin meninggi keimanannya. Kemudian semakin dia belajar lagi, dia akan sampai pada derajat ihsan. Yang mana ketika dia beramal, beribadah, seakan-akan dia melihat Allah. Kalau tidak bisa dihadirkan perasaan itu, seakan-akan dihadirkan ya, bahwa Allah melihatnya. Dan dia yakin bahwa Allah pasti selalu akan melihatnya. Nah, ini tadi rukun Islam, rukun agama ya, ada Islam, iman, dan ihsan. Kalau disebutkan ketiganya secara bersamaan, maka masing-masing memiliki makna yang berbeda. Ya, iman itu mencakup amalan hati, ihsan itu amalan zahir. Zahir yang nampak ya, sholat, puasa, zakat. Kalau iman itu keyakinan dalam hati. Adapun ihsan itu mencakup Islam dan iman. Artinya ihsan itu seseorang melakukan keislaman atau melakukan keimanan dengan 2 keyakinan tadi. Yang pertama seakan-akan dia melihat Allah, atau seakan-akan dia yakin bahwa Allah melihatnya. Dia sholat, dia zakat, dia puasa dengan perasaan seakan-akan dia melihat Allah, atau dia hadirkan seakan-akan Allah melihat. Kemudian perkara terakhir dari pembahasan usuluddin yang dibahas oleh penulis, wa na'taqidu anna Allah Subhanahu wa ta'ala mawjud wa annahu wahidun la syarika lah fi dzatihi wa sifatihi wa af'alihi. Kita meyakini dengan sepenuh hati bahwasanya Allah itu ada. Keberadaan Allah itu tidak diingkari siapapun. Bahkan orang yang mengingkari, mengaku Tuhan sekalipun Fir'aun, dalam hati kecilnya mengakui adanya Tuhan. Karena ini perkara yang fitri sifatnya. Fitri itu yang tabiat manusia nggak bisa mengingkari bahwa pencipta itu pasti ada. Hatta orang ateis sekalipun yang mengingkari secara lisan bahwasanya Allah itu nggak ada, hatinya tidak akan mengingkarinya. Hatinya tidak akan mengingkarinya. Karena sekali lagi perkara yang jibilli, yang itu Allah tanamkan kepada setiap orang. Akan tahu siapa penciptanya. Akan tahu ada pencipta. Cuma siapa pencipta itu memang butuh belajar melalui wahyu. Kemudian kita juga meyakini Allah itu yang Maha Esa, yang Maha Satu, baik dari zatnya, tidak ada sekutu bagi Allah Ta'ala. Allah satu dan tidak ada sekutu baginya dalam hal zatnya, sifat-sifatnya, dan juga perbuatan-perbuatannya. Artinya tidak ada Tuhan selain Allah. Zat Allah itu hanya satu. Ya, artinya tidak ada selainnya yang wajib kita ibadahi, yang boleh kita ibadahi kecuali Allah saja. Sifat-sifat Allah itu juga tidak ada yang menyamainya.
Begitu pula dengan perbuatan-perbuatan Allah, mencipta, memberikan rizki, menghidupkan, mematikan. Itu hanya Allah saja yang melakukannya. Kemudian, wa na'taqidu anna nabiyyana Muhammadan al-Hashimi al-Qurashi ulida di Makkah wa bu'itha fiha wa hajara ila al-Madinati wa dufina biha wa anna ahsanun nasi khalqan wa khuluqa wa anna abahu Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf wa ummuhu Aminah bintu Wahb. Baik, setelah penulis menjelaskan tentang akidah yang harus diyakini kepada Allah Ta'ala, kemudian penulis menyebutkan beberapa perkara yang harus diketahui setiap muslim terkait dengan nabinya. Terkait dengan nabinya. Jangan sampai dia ini bersyahadat, mengucapkan kalimat syahadat, ya, atau dia ya mengucapkan kalimat syahadat tapi tidak mengetahui siapa nabinya. Maka penulis menjelaskan bahwasanya nabi kita alaihi wasallam ini bernama Muhammad. Nama Muhammad. Al-Hashibi, ini nisbat ke Bani Hashim. Al-Qurashi, dari suku Quraisy. Beliau adalah Muhammad bin Abdullah. Muhammad bin Abdullah. Dilahirkan di Makkah pada tahun Gajah di tanggal 12 Hijriah. 12 Rabiul Awal. Pada pendapat yang paling masyhur, meskipun ada silang pendapat terkaitnya, tapi pendapat jumhur ahli sirah atau ahli sejarah pada 12 Rabiul Awal. Kemudian setelah 13 tahun berada di Mekah, berdakwah di Mekah 13 tahun, beliau pindah ke Madinah, hijrah ke Madinah, dan berada di Madinah 10 tahun, dan dikebumikan di sana. Wafat di Madinah, dan dikebumikan di sana. Semoga Allah memberikan salawat serta salam kepada beliau. Beliau adalah manusia yang paling baik rupa, paling mulia, paling rupawan, dan juga paling baik perangainya. Artinya beliau manusia yang paling sempurna rupa dan juga perangainya. Sebagaimana disebut oleh Anas bin Malik, bahwasanya aku tidak pernah melihat orang yang paling baik rupanya, paling sempurna wajahnya kecuali Nabi SAW. Dan juga beliau adalah ahsanun nasi khuluqa, paling bagus akhlak dan perangainya. Bahkan akhlak beliau dalam Al-Quran, bagaimana kata Ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Ayahanda beliau Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf, ibunda beliau Aminah binti Wahbin. Baik. Ini beberapa perkara terkait pembahasan usuluddin, dan ini ada soal latihan nanti bisa dikerjakan. Adapun pembahasan taharah, insyaallah akan kita mulai pada pembahasan berikutnya. Semoga Allah memberikan taufik dan inayahnya untuk bisa menghatamkan matan kita ini. Mungkin ada yang ditanyakan, Ustaz Ida?